Kamu tahu nggak, tarif Trump 19% sekarang udah berlaku di Indonesia. Dan kamu tahu apa artinya ini untuk Indonesia? Jangan terkecoh, tarif 19% yang kita ributkan hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Pokok-pokok perjanjian yang menyertai tarif 19% itu lebih mengerikan kalau ditelaah dengan seksama kalimat demi kalimatnya. Yang pertama, 280 juta penduduk Indonesia akan menjadi pasar bagi 99% produk Amerika dari semua sektor tanpa kecuali. Ini sama seperti dengan menjadikan Indonesia sebagai negara bagian yang baru dari Amerika Serikat. Mari kita coba hitung dengan logika dan matematika yang sederhana. Pertama, kita akan membeli produk energi dari Amerika Serikat sebesar 15 miliar dolar atau sekitar 245 triliun rupiah. Kemudian, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar atau sekitar 74 triliun rupiah. Dan 50 pesawat Boeing yang kebanyakan tipe 777 yang kalau estimasi harga per pesawatnya adalah 330 juta dolar, maka total harga 50 pesawat tadi adalah sekitar 16 miliar dolar atau sekitar 261 triliun rupiah. Jika semua pembelian produk energi, produk pertanian, dan 50 pesawat tadi dijumlahkan, totalnya akan mencapai 34,5 miliar dolar atau sekitar 580 triliun rupiah. Seumpama, berasumsi neraca perdagangan kita dengan Amerika Serikat masih sama seperti 2024, di mana ekspor kita ke sana senilai 26,36 miliar dolar dan impor kita dari sana senilai 12 miliar dolar, maka dari itu kita surplus 14,4 miliar dolar. Dengan adanya pembelian produk energi, pertanian, dan 50 pesawat yang totalnya mencapai 34,5 miliar dolar, maka dapat dipastikan kita akan mengalami defisit neraca perdagangan dengan Amerika sebesar minus 20,14 miliar dolar. Dan ingat, itu semua berasumsi tarif Indonesia untuk Amerika masih 64%, dan tarif resiprokal dari Amerika untuk Indonesia masih 10%. Jika tarif Indonesia untuk Amerika menjadi 0% dan tarif resiprokal Amerika untuk Indonesia dinaikkan menjadi 19% sebagaimana rencana kesepakatan, maka proyeksi defisit akan bertambah karena kemungkinan besar ekspor ke Amerika akan turun dan impor dari Amerika akan naik. Kedua, tidak perlu ada lagi sertifikasi, inspeksi, standarisasi, requirement, atau izin untuk semua produk dari Amerika Serikat, mulai dari alat industri, kendaraan, obat, makanan, kosmetik, produk pertanian, produk digital, dan semuanya. Jadi tidak perlu lagi sertifikat TKDN, uji emisi, izin edar BPOM, izin edar Kemenkes, neraca komoditas, atau apapun itu namanya untuk semua produk dari Amerika Serikat. Kedaulatan Indonesia runtuh di sini. Kita harus ikut semua aturan mereka tanpa boleh tanya. Pokoknya kita harus terima, harus dengar, dan harus patuh ikuti semua instruksi. Ketiga, mereka akan memiliki akses penuh pada data pribadi rakyat Indonesia yang disimpan di wilayah Indonesia. Jadi pemerintah Amerika Serikat akan dapat melihat, membaca, dan mendengar seluruh aktivitas pribadi yang dilakukan rakyat Indonesia di berbagai platform digital, mulai dari percakapan yang kita kirim, makanan yang kita pesan, obat yang kita beli, hingga berbagai data penting yang sangat privat sekalipun, selama itu kita lakukan melalui platform digital, mereka punya akses untuk mengawasi. Kita seperti hidup sebagai tahanan yang dimonitor 24 jam 7 hari, kemana-mana akan dibuntuti, dari bangun tidur hingga tidur lagi, miris. Sangat miris, ini semua akan diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Seluruh pemerintah di negara manapun di dunia ini, kalau punya jiwa yang merdeka dan kesadaran digital yang paling minimum saja, pasti tidak akan pernah terbesit sedikit pun untuk menyerahkan data pribadi warga negaranya, demi alasan apapun, apalagi hanya karena sebuah kesepakatan perdagangan. Kita lihat bagaimana hebohnya Indonesia beberapa waktu lalu, ketika pusat data kita dibobol pencuri data yang meminta tebusan. Kita juga lihat bagaimana data-data identitas, perbankan, telekomunikasi, intelijen dari Indonesia
telah dicuri dan diperjualbelikan di situs-situs gelap. Ajaibnya, kini pemerintah Indonesia demi beraliansi politik dengan negara adidaya yang namanya Amerika Serikat malah memberikan seluruh data pribadi rakyatnya kepada mereka. Ini sama saja dengan menggelar karpet merah untuk penjajahan digital. Dan sebuah penjajahan digital di era digitalisasi saat ini sejatinya adalah penjajahan di dunia nyata, karena lebih dari separuh kehidupan kita telah ditransformasi ke dalam dunia digital. Pemerintah tidak hanya gagal di dalam bernegosiasi, tapi juga telah gagal melindungi rakyatnya. Dengan menyerahkan data kepada Amerika Serikat yang syarat dengan kepentingan neo-imperialis, sama saja seperti kita menyerahkan diri dalam keadaan telanjang bulat. Dengan data pribadi kita, Amerika Serikat akan tahu apa saja tentang kita. Bahkan mereka menjadi lebih tahu seluk-beluk diri kita daripada kita sendiri. Karena tahu semua tentang kita, mereka bisa melakukan apa saja kepada kita. Kita akan menjadi komoditas ekonomi dan kelinci berbagai macam percobaan yang dibuat seperti mainan. Kemajuan AI akan memperburuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Propagasi dampak negatif dari dikuasainya data pribadi kita akan menandai tahap demi tahap gejala pelemahan kita sebagai bangsa yang kini merdeka menjadi kurang merdeka dan pada akhirnya menjadi bangsa yang tidak merdeka. Di saat negara-negara di dunia berpacu untuk menjadi nomor satu dengan mengembangkan digitalisasi dan AI, kita malah menjatuhkan diri dengan menjual data pribadi. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia pasti akan menolak rencana ini dan pilihan bagi pemerintah Indonesia saat ini hanyalah tinggal satu, yaitu membatalkan rencana kesepakatan tersebut. Akan menjadi sebuah tragedi bagi bangsa ini jika harus melihat negerinya kembali terjajah tepat di perayaan kemerdekaannya yang ke-80. Keempat, mereka menginginkan mineral kritis dari Indonesia, yang beberapa di antaranya telah dilarang oleh undang-undang di Indonesia untuk diekspor. Telah lengkaplah kriteria penjajah dipenuhi oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka menginginkan apa yang terkandung di dalam tanah Ibu Pertiwi. Tahukah kita, mereka telah mengabarkan ke seantero Amerika Serikat melalui situs whitehouse.gov bahwa kesepakatan dengan Indonesia adalah sebuah kesepakatan bersejarah yang membawa kemenangan bagi mereka. Lucunya, pemerintah Indonesia di sini seperti gagal memahami situasi yang sedang terjadi dan seperti gagal meneropong jauh kemungkinan bencana yang mengintai dari balik pokok-pokok kesepakatan tadi. Rasanya terlalu jauh kalau harus berasumsi tim negosiasi pemerintah Indonesia tidak dapat memahami isi teks kesepakatan dagang tersebut. Tapi kenyataannya, pemerintah Indonesia kini sibuk membantah dan mencari pembenaran. Apa yang sesungguhnya sedang dikejar oleh pemerintah Indonesia? Jangan sampai kita dipaksa berpikir ada udang di balik batu, ada kepentingan kelompok tertentu. Sebelum pikiran kolektif kita semakin liar, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat dengan gamblang dan transparan. Pemerintah harus menyerap berbagai masukan yang preventif, konstruktif, dari berbagai perspektif, demi menjaga kedaulatan bangsa yang menjadi harga mati. Dan jika kita kemudian menemukan bahwa kesepakatan ini memang membawa bencana bagi bangsa dan mengancam kemerdekaan kita, maka pemerintah harus segera membatalkan kesepakatan tersebut. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan kesepakatan antara Indonesia dan Amerika ini?